Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan jemaat dari Amsal 17 ayat yang ke-22 yang berkata hati gembira ada obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa saya suka mengingatkan? Karena kalau tidak diingatkan, tidak akan ingat. Sudah diingatkan aja lupa, apalagi tidak diingatkan tambah lupa. Tapi saya tahu saudara ini bukan pelupa, tapi malas mengingat. Saya tunjukkan saudara tidak pelupa ya. Siapa di sini mumpung tahun baru yang masih ingat orang yang punya utang kepada Anda tidak bayar-bayar? Nah, masih ingat kan? Saudara tidak akan melupakan itu. Atau apakah saudara masih ingat orang yang pernah ngerjain saudara, ngemplang uang saudara, ngeciak harta saudara? Saya tidak tahu masalahnya apa. Tapi kita tidak pernah bisa lupa. Kenapa? Karena kita suka mengingatnya. Tapi kenapa dengan firman Tuhan kita gampang lupa? Karena kita tidak punya kekuatan atau semangat untuk mengingatnya. Makanya jangan kaget ada orang khotbahnya luar biasa, tapi selingkuhnya tetap stabil kan, tidak pernah berubah. Ketika ditegur langsung ngomong, aku ngikut Yesus. Dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Artinya banyak orang ngerti firman, tapi tidak pernah menikmati firman untuk mengubah hatinya. Maka jangan kaget orangnya tetap jahat, tetap stabil, tidak suka menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu saudara yang dikasih Tuhan, fungsi engkau datang kepada Tuhan. Sesungguhnya disitulah engkau sedang belajar untuk memuliakan Tuhan apa saja yang kita hadapi setiap hari. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan, boleh PowerPoint-nya, merenungkan tentang pembaruan oleh Injil. Bisa muncul PPT-nya. PPT yang kedua ya, yang jam 10. Karena yang tadi pagi sama yang siang ini, judul tetap sama, bagian firman Tuhannya tetap sama, tetapi isinya akan berbeda. Kalau enggak nanti WL Singer sudah tahu jawabannya. Mereka lebih pintar dari saya belum khotbah, dia sudah ngerti. Maka dari itu yang siang hari ini meskipun mereka punya ilmu tenaga dalam, tetap enggak ngerti. Yang kedua ini tentang apa? Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kita memikirkan pembaruan oleh Injil, itu sedang menunjukkan hidup kita, apapun modelnya, bagaimanakah bentuknya. Pada waktu engkau menikmati Injil, kuasa dari Injil yang mengubah hidup kita, harusnya tampilannya akan berbeda. Tidak sama seperti yang dulu. Kenapa saudara? Karena kita tiap hari dilihat oleh orang lain, apa yang kita kerjakan setiap hari. Mungkin ada suami kita tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah menikmati isi Injil. Mungkin istri kita, mungkin tetangga kita, tapi jangan lupa. Paulus pernah berkata, kita ini adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh siapa saja. Mungkin mereka tidak pernah buka Alkitab, tapi melihat saudara, orang akan tahu, oh orang Kristen masih ada. Ingat saudara, di dalam gereja tidak semuanya kan orang Kristen. Ada juga orang agama Kristen. Orang agama Kristen belum tentu Kristen. Tapi orang Kristen, agamanya pasti Kristen. Orang beragama, dia sedang berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Jadi apapun yang dia kerjakan, sifatnya legalistik, harus ini, harus itu. Supaya apa? Tuhan nurut sama dia. Pada waktu engkau memberikan uang untuk pekerjaan Tuhan, kita berpikir nanti rezekinya lancar. Kita suka ibadah, kita berpikir nanti supaya kita tidak gampang sakit-sakitan. Saudara,
itu adalah asumsi, bukan apa yang dikatakan oleh Injil. Maka dari itu pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, pastikan lebih dulu saudara sudah menikmati kasih karunia. Bahasa lainnya, sudah terhubung dengan Tuhan Yesus. Siapakah orang Kristen? Adalah orang agama Kristen yang mau membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka dia berpindah dari seorang beragama Kristen menjadi seorang Kristen. Dari dia seorang beragama apapun juga, dia pindah menjadi seorang Kristen. Karena untuk menjadi seorang Kristen, itu semata-mata adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya tunjukkan saudara, siapa di sini suka mengikuti debat-debat di video-video? Mereka sangat pandai bicara tentang Yesus. Titik koma tentang Yesus, mereka selidiki semua. Bahkan mereka yang bukan orang Kristen, mereka sampai belajar bahasa Ibrani, bahasa dari perjanjian lama. Mereka juga belajar tentang bahasa Yunani, bahasa perjanjian baru. Mereka ingin membongkar siapakah Yesus tersebut. Mereka ingin membuktikannya. Bahkan di Surabaya saudara, ada 2 orang yang saya tahu sampai bisa memakai bahasa ibu daripada Yesus, yaitu bahasa Aramaik. Mereka belajar luar biasa tentang Yesus. Ketika engkau tidur, mereka menyelidiki tentang Yesus. Pada waktu engkau nongkrong di mall, mereka memikirkan tentang Yesus. Mereka bikin konten-konten tentang Yesus. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak bisa jumpa Yesus? Kenapa mereka nggak ada persekutuan tentang Yesus? Mereka punya pengetahuan yang bagus tentang Yesus, tapi mereka tidak pernah ada hubungan dengan Yesus. Itu sebabnya hari ini, kalau engkau sudah memiliki hubungan dengan Yesus, Paulus seringkali berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Saudara tahu, apa artinya mengucap syukur senantiasa? Artinya adalah setiap hari, kita harus bersyukur. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah bersyukur? Ada? Oke, ada. Bersyukur karena apa? Sehat, anugerah. Siapa yang bersyukur karena anaknya nggak naik kelas? Siapa yang bersyukur uangnya habis diciak sama orang atau diambil sama orang? Siapa yang bersyukur pada waktu kita tidak mendapat keuntungan, tidak mendapatkan satu berkat, kita akan sulit bersyukur. Tapi mengapa Paulus mengatakannya pada waktu dia di penjara? Apa tujuan dia? Saudara, pada waktu kita belajar Alkitab, mengapa kita perlu bersyukur senantiasa? Itu kaitannya adalah siapakah saya sampai kita bisa berjumpa dengan Yesus. Ada banyak orang baik, tapi tidak bisa berjumpa Yesus. Mengapa saya ini yang jahatnya luar biasa, mungkin pernah memperkosa orang, pernah memukul orang, pernah mengambil uangnya orang, pernah ngerampok. Kenapa saya bisa berjumpa dengan Yesus? Saudara pikir baik-baik. Tidak semua orang bisa jumpa Yesus. Maka dari itu, kalau engkau hari ini bisa jumpa Yesus, belajarlah bersyukur. Kenapa suamimu tidak bisa? Kenapa istrimu tidak bisa? Padahal tiap hari dia baca Alkitab tapi tidak jumpa Yesus. Perhatikan orang di Amerika, orang di Eropa, yang liberal tadi, tahu siapa Yesus, tapi tidak pernah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak gampang bukan? Jangan berpikir itu gampang, orang bisa menikmati Yesus dalam hidupnya. Jadi kalau hari ini kau sudah menikmati Yesus menjadi bagian hidupmu, bersyukurlah meskipun keadaan tidak menguntungkan bagi kita. Bersyukurlah meskipun suamimu hobinya selingkuh. Bersyukurlah meskipun kesehatan kita tidak pulih-pulih. Bersyukurlah meskipun keadaan ekonomi tidak sesuai harapan. Kenapa? Karena semuanya sementara, Pak, Bu. Siapa yang kepingin umurnya 500 tahun? Nggak mau. Gitu kok ngomong panjang umur sih. Nggak mau 500. Diskon ya, 400 mau? Nggak mau. 300 mau? Nggak mau. 200 mau? Nggak mau. 100 mau? Mau, Bu. Berapa? Wih, Ibu ini Alkitabiah ya. Ikut-ikut Musa. Banyak baca Alkitab, Bu ya. Wah, sampai tahu 80. Ibu masih ingat umur kan? Iya. Siapa yang tidak ingat umur? Nanti saya ajak ke kantor catatan sipil. Ingat semua kan? Oke ya. Mumpung awal tahun baru, kita hitung-hitungan stock of 6. Umur kita.
Kalau saudara hari ini dikasih Tuhan umur 50, sudah umur 50, lalu akhirnya kan minta 80 tadi toh, sisa stoknya berapa? 30. Bisa ngitung kan ya? 80 kurang umur Anda, sisanya segitu. Tiba-tiba tahun ini ada yang mengucapkan selamat ulang tahun. Berarti umurnya jadi berapa? 51 kan? Sisanya berapa? 29. Tahun depan ada yang ngingetin, selamat ulang tahun. Berarti umur jadi berapa? Umur 52. Sisanya berapa? Tiap tahun loh ada yang mengingatkan jadwal kita dipanggil Tuhan loh. Jadi saudara tahu, ini kalau umur saya 0 di sini, ini dipanggil Tuhan, hari ini tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, lama-lama habis kan? Iya. Makanya sekarang enggak usah bilang, aku tak mati ya Pak, aku tak mati ya, enggak tahan. Mati-mati kok, tenang aja. Saya jamin, jangan khawatir. Itu pasti. Yang belum pasti itu Anda mengucap syukur menghadapi kehidupan tiap hari. Yang pasti enggak usah dipikir, surga itu pasti. Tapi bagaimana kita menikmati sebagai seorang Kristen, pada waktu kita akan menikmati kemuliaan kelak, pikirkan itu baik-baik. Makanya pada waktu engkau melayani, pikirkan baik-baik. Apakah yang engkau kerjakan itu efeknya ke surga atau cuma di jemaat? Mereka memuji engkau, fana. Jadi kalau hari ini engkau jengkel sama suami, pulang ke rumah, lihat wajahnya baik-baik. Sisa berapa lama sih makhluk ini ada ya kok cik suwene. Juga pulang lihat istri kalau Anda jengkel, iki kok cik repot ya, kok gak selesai-selesai toh. Jangan takut semuanya selesai. Itu fana. Makanya pada waktu bisa bersahabat dengan suami, bisa bersahabat dengan istri, bisa bersahabat dengan siapapun juga, itu ada waktunya, limited edition. Nggak bisa seterusnya. Makanya jangan sampai dia mati, baru nangis. Nangislah sekarang sebelum dia mati. Jadi enggak usah bilang, aku tak cerai Pak. Sabar, tak jamin cerai kok. Saya jamin kok. Kapan cerainya? Oh sudah pinter sekarang ya. Jadi mulai hari ini enggak usah ngomong cerai-cerai mati-mati ya. Itu pasti terjadi. Yang pasti seperti ini, lupakan, pikirkan sekarang bagaimana hidup kita menikmati pembaruan oleh Injil. Supaya engkau menjadi orang yang berinjil. Orang-orang itu jarang baca Alkitab, tapi mereka lihat Injil dari hidupmu setiap hari. Mereka bisa melihat Yesus dari tampilan Anda, dari tutur kata kita, dari ucapan kita. Dan disitulah mereka akan memuliakan Allah. Next. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari kitab Yeskiel. Tadi pagi saya menyampaikan tentang bagaimana mengalami pembaruan oleh Injil. Ada 3 step yang saya sampaikan tadi pagi. Siapa yang masih ingat? Pertama hidup apa? Hidup beriman. Yang kedua hidup apa? Hidup kudus. Yang ketiga hidup apa? Hidup merdeka. Silakan dinikmati tadi pagi. Kalau tadi pagi engkau tidak hadir, maka yang siang hari ini ada sedikit perbedaan karena tentang apa hasil dari seseorang yang menikmati pembaruan oleh Injil. Saudara, ketika Tuhan melakukan pembaruan itu bukan renovasi, tapi betul-betul diubah. Betul-betul jadi baru. Kalau saudara punya rumah direnovasi, berarti dulunya jelek jadi bagus. Tapi Tuhan pada waktu dia mengatakan engkau punya hati yang baru, punya roh yang baru, berarti sesungguhnya hidupmu sudah jadi baru. Paulus pernah berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru bukan sedang datang, sudah datang. Mulai hari ini jaga diri baik-baik saat engkau bekerja, karena engkau ciptaan baru. Jangan iri kepada orang di luar sana. Kok enak ya, ngemplang duit kok jadi sugih. Kok iri sama yang beginian sih? Atau saudara suka berkata, kok enak dia, enggak pernah ke gereja tapi kok diberkati terus. Kenapa iri yang seperti ini?
Karena kita masih hidup di masa yang lalu. Pikirkan apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam hidup kita. Akibatnya kita akan melihat terus ke arah ke depan. Nah saudara, untuk menikmati next, firman Tuhan hari ini itu dari Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 24 sampai 26, itu ada satu kisah yang menarik. Tapi sebelum kita menikmati kisah ini, kita akan baca dulu ya. Karena apa? Supaya saudara tahu alur cerita daripada apa yang terjadi sekitar ayat 24 dan 25. Tolong Kak bukakan Yeskiel pasal 36, mulai ayat yang ke-16, kita akan baca sama-sama sampai ayat yang ke-32. Tapi kalau ini tadi berseri, tadi pagi terus semua ada hari ini, saya tidak akan ngajak saudara baca ini lumayan panjang. Supaya Anda sedikit ikut menderita dalam memikirkan firman Tuhan. Siap untuk membacanya, amin? Saya undang Bagit berdiri aja biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal nggak jadi ngantuk. Ayo silakan Bagit berdiri. Saya tahu ada di antara saudara memaksa dirinya untuk tutup mata kan, dingantuk-ngantukkan padahal aslinya nggak ngantuk. Karena apa? Anda agak alergi dengan firman Tuhan. Ada loh orang di gereja itu datang ke gereja itu bukan karena cinta Tuhan, karena supaya nggak kualat nanti dagangnya lancar. Dia datang ke gereja bukan karena dia cinta Tuhan, bukan ingin tahu firman-Nya, tapi supaya hidupnya baik-baik saja. Saudara, itu adalah perilaku para penyembah berhala. Mereka datang ke tempat berhala tertentu, dia bawa uang, dia bawa sesajen, supaya dewanya nggak marah, supaya berhalanya tidak emosi sama dia. Tapi kekristenan tidak seperti itu saudara. Kita punya Allah yang maha tahu. Apa saja yang kau hadapi dia tahu sekali. Nah kita akan baca bagian ini. Dari pembacaan ini saya harap saudara sudah mendapatkan sebagian tentang apa yang terjadi saat engkau merenungkan Yeskiel 36 dari ayat yang ke-24 sampai yang ke-28 nanti. Kita akan baca sama-sama ya. Nanti yang kaum bapak pria baca ayat yang genap. Nanti kaum ibu wanita baca ayat yang ganjil. Saudara masih ingat engkau laki atau perempuan? Puji Tuhan. Karena susah loh mengingat engkau laki atau perempuan. Coba tanya kepada yang LGBT, nggak ingat mereka. Makanya di luar negeri mereka ketika ngisi ada form kolom yang ketiga. WC di sana ada WC yang jenis ketiga. Jadi kalau Anda hari ini lihat anak Anda sudah bergaya tidak sesuai apa yang Tuhan berikan, itu susah loh diubah. Makanya sejak kecil kalau Anda punya anak, cowok, ketika dia bergaya seperti cewek, cepat-cepat tanda kutip ditapuk. Supaya kembali lagi ke jalurnya. Jangan dikatakan, ih lucu, geli. Anda kan kalau nonton video-video yang gaya-gaya gini kan ketawa toh. Berarti Anda mengaminkan toh. Maka dari itu saudara, untuk mengembalikan tidak gampang. Maka waspada, jaga baik-baik keluarga Anda. Kalau tidak, sudah menceng, kemudian datang ke Pak Gembala. Tolong Pak Gembala, berkati Adam sama si Peter ini. Kenapa? Karena Adam mencintai Peter, Peter mencintai Adam. Ya, itu yang terjadi di luar negeri. Di luar negeri sekarang pendeta menderita. Kalau sampai tidak diberkati, pendetanya masuk penjara. Kita bersyukur di Indonesia, hari ini masih terjaga. Maka dari itu saudara, perkembangan dunia sudah mengerikan luar biasa. Tapi kita harus tetap ada, supaya terangnya bercahaya, garamnya mengasinkan. Oke, kita akan baca sama-sama ya. Masih ingat loh laki atau perempuan kan? Puji Tuhan. Mulai dari kaum bapak atau pria, ayat yang genap dan seterusnya. 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku akan menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus
dalam hal orang menyindir mereka. Katanya, mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan aku akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatan yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu. Hai kaum Israel, amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan dari suara tetangganya tadi. Simpanlah baik-baik ayat-ayat itu. Saudara baca kan sudah capek, apalagi saya sudah baca masih khotbah. Saudara masih ada istirahatnya tadi toh, habis laki perempuan istirahat. Saya tak pakai istirahat semua. Maka dari itu saudara, hidup kita memang melelahkan. Hidup kita mesti menghadapi kecapean demi kecapean. Jangan pernah berpikir masalah kita akan selesai di dalam dunia ini. Saya kasih ilustrasi, siapa di sini pernah ikut olahraga fitness? Pernah tahu fitness? Fit dan ngenes itu loh, yang angkat-angkat besi begini-begini ya. Itu biasanya mereka ngangkatnya dari 1 kilo naik ke 5 atau dari 5 kilo turun ke 1. Dari 1 ke 5. Padahal beban hidup sudah berat. Kenapa besi berat juga diangkat-angkat? Artinya apa? Saudara punya tujuan dengan mengangkat-angkat seperti itu. Rumah saya itu di Surabaya Barat, itu ada satu mall sampai hari ini mungkin terbesar se-Asia Tenggara kata informasi. Saya suka melihat ada satu olahraga di mana mereka itu genjot sepeda. Tahu genjot sepeda? Itu saya lihat di kaca sampai terengah-engah. Padahal sepedanya enggak maju-maju. Di situ melulu, enggak pernah berubah. Tapi kenapa mereka bersemangat? Kenapa kok enggak ngomel? Kenapa kok enggak marah-marah? Kurang ajar sepeda ini. Tak genjot mulai tadi pagi sampai sekarang tetap aja di mall ini enggak keluar-keluar. Pernahkah engkau berpikir orang seperti ini? Karena mereka tidak memikirkan sepeda, karena mereka memikirkan apa manfaatnya yang bisa didapat pada waktu sudah naik sepeda, tapi tidak maju-maju. Tapi mereka memikirkan tubuhnya semakin sehat, dia ingin berkeringat, dia ingin melakukan sebaik mungkin. Karena dia punya tujuan untuk membentuk tubuhnya lebih baik kembali.
Demikian juga dengan masalah kita tiap hari. Jangan khawatir, tidak pernah selesai. Di luar sana suka berkata nanti masalahmu selesai. Enggak akan selesai. Kalau Anda merasa enggak ada masalah, cepat cek ke psikolog. Ada gangguan. Kalau ada orang enggak pakai baju jalan di depan situ, lalu engkau berkata, gila lu, gendeng lu, gila lu, gendeng lu. Nanti yang gendeng yang ngomong atau yang jalan? Yang ngomong kan? Yang jalan tetap aja, enggak masalah, enggak pakai baju kan? Karena dia enggak mikir. Itu sebabnya saudara kalau masih banyak persoalan, tandanya masih waras. Saudara tadi pagi saya cerita, saudara laki perempuan, suami istri, siapa yang enggak pernah bertengkar? Masih kan bertengkar toh? Waktu bertengkar siapa? Kan pada waktu baik-baikan, kemudian bertengkar kan malas ngomong toh. Pada waktu Anda ingin ngomong, biasanya yang pertama kali ngajak ngomong, suami atau istri? Suami. Istrinya mana Pak? Waduh ibu, ya apa bu? Itu curahan isi hati bu. Beban berat loh ngajak ngomong itu. Tapi masih lumayan suami. Kadang-kadang ada satpamnya, kadang-kadang ada pembantunya. Tapi kata arek Surabaya, siapa yang pertama kali ngajak ngomong? Sing waras? Itu sing waras sing ngajak ngomong. Tuhan Allah itu kan waras. Ketika Adam dan Hawa bikin salah ke Tuhan, tapi yang nyapakan Tuhan Allah kan turun ke Taman Eden. Pada waktu turun ke Taman Eden, Adam dan Hawa tidak pernah minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Malah ditinggal sembunyi loh, delik-delikan. Seperti kalau suami istri bertengkar itu kan singgur-singguran begini toh, bokong-bokongan toh. Nah saudara tahu pada waktu sembunyi, karena Tuhan kita waras dia teriak, hai Adam, di manakah engkau? Sing waras itu pasti ingin berkomunikasi dengan yang kurang waras tadi. Tanda kutip. Maka dari itu saudara, karena Allah itu waras, ingin berkomunikasi dengan manusia berdosa. Tapi pada waktu dia berkomunikasi, kadang-kadang kita menjengkelkan. Kadang-kadang kita membuat marah Tuhan sendiri. Maka munculnya teks ini sedang menjelaskan kasus tersebut. Saudara, di penghujung jatuhnya Israel bagian selatan atau Yehuda atau Yerusalem, pada waktu Salomo meninggal wafat, itu kerajaan terpecah menjadi dua. Yang bagian utara sudah di dalam penjajahan, dalam pembuangan, lalu yang di bagian selatan itu sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Yosia. Dia itu sangat cinta Tuhan, tapi pada waktu melihat ada serangan dari Mesir, dia perang lawan Mesir, dia mati. Anaknya Yoahas juga mati, kemudian dia punya ponakan, itu namanya Yoyakin, mati. Yoyakim mati, pokoknya mati kabeh. Semuanya mati. Saudara, mereka itu tambah lama tambah jauh dari Tuhan. Tapi jangan lupa, pada waktu Tuhan memilih Abraham jadi bangsa pilihan, cinta Tuhan sudah kepincut, sudah begitu mencintai keturunan daripada Abraham. Tetapi ingat, Tuhan tetap disakiti terus. Coba tolong ayat yang ke-21 mundur ke belakang sedikit. Dikatakan di ayat yang ke-21 seperti ini, agak mundur sedikit. Aku merasa sakit hati. Yang sakit ini Tuhan. Yang mencintai kita, dia sakit hati. Mengapa? Karena namaku yang kudus, yang dinajiskan oleh kaum Israel. Di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Ayat yang ke-22. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, Allah yang sakit hati ingin tetap membebaskan mereka. Yesus yang begitu lihat perbuatan kita yang jahat, dia tetap rela mati di atas kayu salib. Karena dia begitu mencintai kita. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan, Allah, bukan karena kamu aku bertindak. Biasa kita kan berpikir begini, kalau Tuhan menolong, itu untuk kepentingan kita. Tapi dalam kasus ini, Tuhan menolong mereka bukan untuk kepentingan orang-orang itu, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Loh ada anak yang suka bertanya begini, Pak, Tuhan kita ini makan pujian ya, suka dipuji ya. Makanya dia semua aku. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak memuji yang lainnya? Kalau sampai Tuhan memuji setan, berarti setan lebih tinggi daripada Tuhan. Dia tidak mungkin memuji siapapun juga. Dan kita ini ciptaannya. Maka kita yang harus memuji dia. Pada waktu Tuhan menjelaskan seperti ini, dia sedang menunjukkan, aku ini pencipta. Kenapa kamu mempermainkan aku? Ada masalah apa?
Kamu boleh menyembah berhala dengan gayamu masing-masing. Tapi sekarang, perhatikan, aku mau menyelamatkan kamu. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel. Tapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Lompat langsung ayat yang ke-32 tadi yang kita baca terakhir. Diulangi lagi, dikonfirmasi. Ayat yang ke-32, bukan karena kamu aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu. Dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu. Hai kaum Israel. Saudara, mereka itu sangat menyakiti Tuhan. Lalu mereka dibuang ke Babel. Pada waktu di Babel, Tuhan Allah memilih Yehezkiel untuk bersuara keras. Pada waktu bersuara keras, maka muncullah surat Yehezkiel ini. Kembali ke PPT. Ketika kita lihat di ayat yang ke-24, 25, 26, 27, 28, 29, ada satu kisah yang menjadi tekanan pada saat ini. Dikatakan di ayat yang ke-24 seperti ini. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku mentahirkan kamu. Saudara tahu, mereka itu menyembah YHWH, menyembah Yehuwa, mereka menyembah Yahweh. Tapi kenapa dikatakan di sini? Ternyata mereka masih menajiskan diri dengan berhala-berhala. Jangan berpikir loh, kalau saudara suka menyembah Tuhan Yesus, bukan berarti kita sudah tidak akan terikat kepada berhala-berhala. Masih bisa Pak Bu. Jangan berpikir kalau engkau sudah ke gereja tidak punya berhala. Berhala itu sifatnya banyak. Ada berhala itu benda. Kita mungkin tidak nyembah gunung. Mungkin kita nggak nyembah batu-batu. Itu bisa jadi berhala. Tapi yang kedua, kalau engkau sedang memperjuangkan harga dirimu, engkau memperjuangkan pengakuan di hadapan orang-orang, engkau membutuhkan validasi dari siapapun juga tentang kinerja kita, itu bisa juga jadi berhala kita. Tapi yang ketiga ini yang paling nggak kelihatan. Yaitu pada waktu engkau menyembah Yesus, tetapi engkau masih punya cadangan. Bukan cuma Yesus satu-satunya. Saya kasih contoh. Pada waktu engkau tinggal di rumah sendirian, kemudian tiba-tiba ada kedobrak, duk 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 duk. Saudara ingat, kemudian yang muncul dalam pikiran saudara itu siapa kira-kira? Setan toh? Atau kucing? Atau perampok? Siapa yang langsung ingat Tuhan? Kenapa kok ingatnya kepada kuasa kegelapan? Karena kebanyakan nonton film horor. Makanya saudara ketakutan luar biasa. Sehingga kita masih percaya, jangan beli rumah ada angka 13. Jangan beli rumah kalau angkanya 4. Dianggap apes. Kenapa kita menjadi seperti itu? Karena ada berhala di situ. Engkau percaya Yesus, tapi percaya angka sial. Kenapa? Karena kita tidak mempercayai Yesus satu-satunya penguasa hidup kita. Saya tidak tahu tradisi apa yang menjadi berhala saudara. Kenapa saudara menjadi takut pada waktu menghadapi kebiasaan hidup Anda ketika engkau percaya kepada Yesus? Berarti apa? Ada sesuatu yang lebih di samping Yesus. Saya tidak tahu yang lebih itu apa. Satu sisi engkau nyembah Yesus, tapi ada satu yang engkau sembah. Siapa? Kekhawatiran. Pada waktu engkau nyembah Yesus, ada bidang lain yang engkau sedang junjung tinggi, ketakutan. Apalagi pada waktu engkau lihat berita di dunia ini. Saudara, sekarang kan tahun 2026. 2025 ada perang. Jangan takut, 2026 tetap ada perang kok. Nggak selesai perang itu. Kalau sampai nggak ada perang, pabrik senjata bangkrut. Pabrik tank itu akan nggak ada produksi lagi. Pabrik pesawat terbang tidak akan bisa berjaya lagi. Pasti akan ada perang. Di 2025 ada orang sakit, 2026 tetap ada. Wah, di sini bangun rumah sakit baru kan, masa mau dikosongin? Pasti diisi kan. Kalau sampai kosong, nanti anak saudara yang dokter kan jadi pensiun dini. Nganggur semua, yang sudah sekolah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri, nggak ada kerjaan semua. Oleh sebab itu saudara, itu nggak akan berubah. Tapi jangan menjadi cengkraman kita ketakutan.
takut makan ini, takut makan itu. Coba zaman kita masih muda tahun 70-80, semua kan digasak toh. Semua disikat toh. Sekarang enggak boleh ini, enggak boleh itu, harus ini, harus itu. Matinya podohai kan. Jatuhnya juga ada kan. Saudara, saya tidak menghalalkan segala cara supaya engkau makan ngawur. Cuma yang saya mau tunjukkan, tekanannya adalah ketakutan tersebut membuat engkau tidak bisa percaya kepada Yesus. Next, ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang warna kuning itu yang akan saya bahas pada saat ini. Tadi pagi kuningnya di tempat yang lain. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Ayat yang 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa, kenajisanmu. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Dari kisah ini yang warna kuning, kita akan merenungkan 3 hal. Next. Saudara tahu, ketika kita menikmati pembacaan tadi, ada latar belakang sebelum engkau menikmati 3 hal. Kenapa Yeskiel ini ditulis? Pertama ada nubuat tentang kehancuran Israel. Saya tidak akan baca semua, nanti Anda minta aja, karena saya kejar-kejaran sama waktu saat ini. Tapi yang kedua, next, ada nubuat masa depan Israel. Jadi kalau kita membaca kitab Yeskiel, ada nubuat kehancurannya, tapi ada nubuat keberhasilannya. Hidup kita ini kan dituntut untuk menjadi orang yang baik. Tapi kita kadang-kadang mengalami masa-masa kelam, bukan? Tapi di sisi lain ada jaminan pengharapan kita hidup lebih daripada seorang pemenang. Tapi kita seringkali mengingat apa yang pernah kita alami dulu. Kenapa? Karena manusia itu adalah homo economicus. Saya mau tanya tempat ini. Siapa yang pernah pacaran? Tidak ada tak? Kawin tangkep ya? Ada yang pernah pacaran? Oh, Bapak pernah pacaran. Pacarnya dulu mana? Sekarang enggak pacaran lagi? Masih dong ya. Karena pacaran itu lebih mesra pacarnya. Kan jangan ngomong mantan pacar. Pacaran teruslah. Tidak ada masalah. Nah, pada waktu Bapak ini kan gantengnya luar biasa toh. Pasti ini bukan pacar yang pertama kan? Ah, jujur kan Bapak kan? Sama juga Ibu kan cantik. Pasti juga bukan pacar pertama kan? Nah, iya kan? Nah, Saudara, saya mau tanya. Coba Anda selidiki hatimu masing-masing. Pacar Anda tuh banyak. Tapi kenapa kok milih yang jenis terakhir ini? Coba seleksi baik-baik. Jangan-jangan yang dulu lebih baik kan? Mungkin yang ini lebih cantik, tapi uangnya lebih banyak dulu. Mungkin dulu lebih jelek, ini lebih ganteng. Kan bisa beda-beda kan? Jadi akhirnya saudara memilih yang saat ini. Nah pada waktu engkau memilih yang saat ini, pertanyaan saya. Engkau langsung cinta atau mikir untung rugi pacaran nikah sama yang makhluk ini? Cinta atau mikir untung rugi? Halo? Enggak mungkin langsung cinta. Engkau mikir untung ruginya. Gak apa-apa yang ini elek duit akeh, untung kan? Wah yang dulu Pak ganteng Pak, tapi gak iso senyum Pak. Aku butuh senyuman. Ah ini untung toh? Kita menikah tidak mungkin akan mencari yang tidak menguntungkan. Lalu kenapa kok bisa cerai? Rugi. Karena rugi cerai kan? Pak senyumnya sih ada, tapi sekarang lama-lama hilang Pak. Bisa rugi. Maka pada waktu senyumnya rugi itu, lalu dihubungkan dia selingkuh Pak, dia begini Pak, dia uangnya banyak Pak. Kenapa? Keuntungan dulu tidak bisa nutup kerugian yang hari ini. Coba lihat pada waktu engkau berhubungan dengan Tuhan. Kenapa ada orang berkata gak Tuhan-Tuhanan gak paten? Karena dia pikir ikut Tuhan tidak menguntungkan. Banyak orang ikut Yesus itu bukan karena dia cinta Yesus tapi cinta mujizatnya. Bukan cinta Yesus tapi cinta berkatnya. Bukan cinta Yesus tapi cinta kesembuhannya. Coba semuanya ini gak ada. Apakah engkau tetap setia ikut Yesus? Silakan jawab dalam hatimu masing-masing. Next.
Nah, ada 3 hal saudara yang bisa kita bawa pulang. Apa hasil pembaruan oleh Injil? Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang pertama saudara, apa hasilnya? Kita menjadi orang yang tahu diri, bahwa kita adalah orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Banyak orang tidak tahu diri, makanya suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau hari ini kau sudah menerima Yesus, jangan suka membandingkan dirimu dengan orang jahat. Pada waktu hari ini kau sudah menerima Yesus, jangan suka bandingkan dirimu dengan orang yang lebih ganteng atau lebih cantik. Semua berharga di mata Tuhan. Makanya ketika engkau sudah terima Yesus, sesungguhnya tidak menjadi orang yang minder dalam satu sisi, tapi tidak juga menjadi sombong di sisi yang lain. Kenapa? Karena dia orang adalah tahu diri bahwa dia bisa menikmati semua. Itu karena kasih karunia Tuhan yang memelihara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita tidak punya jasa apa-apa untuk bisa mengabdi kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang terus dusel kita, tanda kutip, yang mengganggu kita. Setiap persoalan yang kita hadapi tiap hari, Tuhan sedang berbicara di tempat itu. Makanya kalau hari ini kau sedang menghadapi masalah, jangan cepat-cepat berkata, Tuhan kapan selesainya? Kalau enggak selesai saudara, berarti kita belum naik kelas. Siapa yang suka pelajaran matematika di tempat ini? Ada? Ada yang suka matematika? Suka matematika? Wah, suka matematika. Sekarang doktor matematika enggak? Sudah ya? Oh, belum. Siapa yang suka? Ibu suka? Suka? Kadang-kadang orang tua itu loh, keterlaluan. Anaknya sudah enggak suka matematika kelas 1, kok dipaksa naik kelas 2? Kan ketemu matematika lagi toh? Iya, betul. Kelas 2 itu enggak suka matematika tambah susah. Nak, kamu harus naik kelas, nak. Enggak apa-apa, biar aja dia menderita. Yang penting aku dapat kebanggaan, anakku naik kelas. Anak itu naik kelas 6. Matematika tambah susah. Kok dipaksa naik kelas SMP? Jahat kan? Sudah susahnya luar biasa. Siapa yang bangga? Orang tua. Anaknya mungkin nelongso dia. Setengah mati luar biasa. Lu papa mamanya lu kawin bertengkar terus. Susah sekali berdamai. Suruh anaknya kawin juga toh. Kenapa? Masa aku toh menderita, anakku juga menderita dong. Kan begitu toh. Coba bayangkan saudara, pada waktu seperti itu kita dipaksa terus, tapi kita harus melakukannya. Demikian juga saudara, ketika kita menghadapi pergumulan tiap hari, saya tahu di belakang kameramen itu agak emosi sama saya. Saya ke sana, dia harus berdiri. Kalau saya berdiri di sini terus dia akan kemana-mana kan. Jadi supaya nggak ngantuk dan chattingan dia kan. Nah saudara, operator tuh harus dibuat begini supaya nggak chattingan dia, buka WA, buka IG. Ya toh? Ya tahu dia, saya tahu juga penderitaan Anda. Nah saudara, ketika orang tahu diri, dia tidak akan neko-neko di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memelihara, ketawanya nyusul juga ada ya. Nah yang kedua saudara, selain tahu diri, next, orang itu akan menjadi orang yang takut Tuhan. Di ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Siapakah orang yang bisa melakukan ini? Orang yang takut Tuhan. Ingat, takut Tuhan itu bukan seperti takut setan. Saudara, ada beberapa jenis takut. Ada takut yang irasional. Contohnya takut yang irasional. Saudara tinggal di rumah sendiri, tiba-tiba engkau takut sendiri. Itu takut yang gak masuk akal. Tapi ada takut rasional. Saudara tengah malam jangan lewat jalan itu ya, nanti ada perampok. Itu takut yang rasional. Tapi ada takut yang trauma. Pacaran 5 kali gagal 10 kali, gak mau pacaran lagi dia. Kenapa? Trauma dia pacaran. Itu takutnya takut trauma. Tapi ada pula takut karena dia melanggar. Siapa di sini pernah sekolah, pada waktu lupa buat PR, kan diem, karena dia takut. Dia sudah bikin salah. Tapi takut yang di sini adalah hormat kepada Tuhan. Jadi pada waktu engkau hormat kepada Tuhan, maka kita melakukan firman-Nya. Itu bukan karena kita sedang membuat satu berhala baru, legalistik sifatnya. Tapi karena kita sukacita,
Tuhan yang sudah memilih kita, Tuhan yang sudah menolong kita, maka Tuhan pula yang akan menjaga kita saat kita hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Siapa yang pada waktu COVID kok enggak katut dipanggil Tuhan? Lihat kiri kanan, ini masih hidup semua kan? Nah, yang ngantuk, bangun, bangun, bangun. Mau selesai habis ini. Bangun, 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 bangun. Nah saudara, pada waktu engkau tidak katut, pada waktu COVID dipanggil Tuhan. Berarti apa? Kerjaan kita belum selesai. Mungkin kau disuruh menginjil kepada suamimu, kepada istrimu, kepada orang tuamu. Beritakan Yesus kepada mereka. Kalau engkau sudah memiliki Yesus, kenapa disimpan sendiri? Bagikan Injil itu kepada mereka. Karena mereka juga butuh Injil. Karena apa? Tuhan sudah berbicara kepada dia. Tapi dia mengeraskan kepalanya. Seperti orang Israel yang mengeraskan kepala. Pada waktu suruh menaati Taurat Tuhan. Dia tidak mau menaatinya. Tapi ingat, Tuhan tetap mengasihi mereka. Coba pikirkan hari ini saudara, satu nama yang rindu engkau bawa kepada Yesus. Karena engkau takut Tuhan. Doakan dia. Engkau rindu dia bertemu dengan Yesus. Dan yang terakhir next ketiga. Apa hasil pembaruan? Dia menjadi orang yang taat ibadah. Pada waktu seseorang sudah takut Tuhan, tapi dia tidak pernah beribadah, ada persoalan dalam hidupnya dia. Dikatakan di ayat yang ke-28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Bukan cuma kita jadi umatnya dia. Tapi yang mengerikan adalah kita tidak berani mengakui dia adalah Allah kita. Siapa di sini yang sebelum makan doa dulu? Oke. Siapa yang sudah makan doa? Sudah mulai kurang. Siapa yang tambah makan doa? Enggak. Saudara, suatu hari saudara makan sama teman di warung. Teman Anda bukan Kristen. Anda mau doakan sungkan toh? Lalu pura-pura menjatuhkan sesuatu, lalu ambil, Tuhan Yesus berkati makanan ini, Tuhan Yesus. Wah, kita punya teknik drama di situ kan. Karena apa? Kita takut mengaku Yesus. Pada waktu saya jadi pejabat RT, semestinya saya tidak bisa jadi RT, karena apa? Kan saya orang Kristen, tidak bisa jadi RT tempat itu. Lalu yang jadi adalah yang non-Kristen. Luar biasanya, yang non-Kristen ini dapat tugas di Tiongkok 2 tahun. RT-nya kan saya toh. Maka pada waktu sambutan di atas mimbar 17 Agustus, saya berteriak ketika berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Orang tercengang semua. Kenapa kita ngomong Yesus ketakutan? Itu bagian dari ibadah kita. Pada waktu engkau beribadah, tunjukkan bahwa engkau ada surat yang terbuka. Injil yang bisa dilihat oleh orang-orang. Pembaruan oleh Injil membuat kita tidak malu bersaksi tentang Injil dimanapun kita berada. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Kudus, hidup, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati dalam bahasa Yunani mempergunakan kata logikos, logika. Dalam bahasa Inggris mempergunakan kata reasonable. Jadi ketika engkau mempersembahkan tubuhmu yang hidup, kudus, dan berkenan, itu mbok ya mikir. Kalau engkau mikir, engkau tidak akan menyesal menjadi seorang Kristen. Tetapi kalau kita tidak mikir, kita beribadah menjadi aras-arasan, rodok males. Karena kita berpikir, ya percuma Pak, firmannya sama Pak, lagunya sama Pak. Yang ngarang lagu sendiri juga kalau nggak mau sama. Tetap di sini lagunya sama, diulang-ulang itu terus kan. Artinya apa? Ketika engkau beribadah, sadarlah engkau bukan menjadi umat Tuhan, tapi engkau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhanmu dimanapun engkau berada. Kesimpulan terakhir perhatikan, dikatakan seperti ini, apa yang Tuhan lakukan? Memelihara, menjaga, mengarahkan. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Tahu diri, siapakah kita ini? Adalah manusia terbatas, berdosa, dan ciptaan. Sepandai apapun juga, engkau cuma seperti ini, sambil tunggu jadwal kita dipanggil Tuhan. Tadi kan sudah hitung-hitungan toh sisa berapa lama kan. Mulai sekarang enggak usah minder, enggak usah sombong. Kerjakan apa yang bisa engkau lakukan. Kalau engkau sudah berusia, jangan berkata, aku sudah tua. Lo belum dipanggil Tuhan, tetap lakukanlah. Apa yang bisa engkau lakukan. Tapi pada waktu lakukan,
Ingat nasihat Paulus, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Takut Tuhan, engkau sedang menghormati Dia. Makanya kalau lampu merah, coba tolong direm. Bukan karena takut lampu merah, bukan takut ketilang, tapi hormat Tuhan. Pemerintah adalah wakil Allah untuk kebaikan kita. Kalau engkau melawan pemerintah, engkau sedang melawan Tuhan. Jadwalnya nyoblos, cobloslah. Siapapun yang menang, Tuhan yang memutuskan. Tapi yang ketiga, taatlah ibadah. Berjuanglah bukan cuma hari Minggu engkau datang, tetapi persoalan tiap hari. Rekan bisnismu tahu ini orang Kristen. Tetanggamu tahu ini orang Kristen. Taat ibadah, dimanapun kau berada, engkau sedang beribadah kepada Allah Tritunggal. Dan apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita, haleluya. Saudara, hari ini kita merenungkan 3T. Masih ingat T pertama tadi apa? Apa? Tahu diri. Coba bilang kiri kanan, ayo tahu diri, ojo ngamuan. Lihat, tahu diri, ayo tahu diri. Tahu diri. Yang kedua apa? Takut Tuhan. Bilang ke kiri kanan, ayo takut Tuhan. Iya. Ojo selingkuh maneh, takut Tuhan. Bilang kiri kanan, ojo nonton film porno, takut Tuhan. Bilang kiri kanan, ojo ngelanggar lampu lalu lintas, takut Tuhan. Nanti kalau pulang ada belokan dilarang, ojo nerobos, takut Tuhan. Siapa tahu nanti ada yang tanya, kamu kok nggak ngelanggar? Ceritakan Injil Yesus kan? Asik kan? Jembatannya ada. Kita kan takut memberitakan Injil, biarkan mereka bertanya, kenapa kamu nggak nyontek? Panggil, kamu tahu kenapa aku nggak nyontek? Ayo sini, tak ajak makan dulu, kasih engkau yang kasih makan. Engkau ceritakan siapa Yesus. Tapi yang terakhir T apa? Taat ibadah. Bukan cuma engkau aktif pelayanan, tetapi bersaksi tentang Yesus dimanapun engkau berada. Ceritakan Yesus dengan gayamu masing-masing. Banyak orang-orang hari ini sedang ingin rindu Tuhan, tapi mereka tidak bisa jumpa. Karena apa? Ada selaput yang menghalanginya. Siapa yang pernah masuk ke toko-toko yang jual buah-buahan? Saya tidak mau sebut tokonya apa ya. Kan saudara tahu ada styrofoam kan? Lalu ada buah semangka dipotong-potong ya. Lalu dibungkus sama plastik tipis, namanya sering film. Nanti ada juga yang melon dipotong tipis-tipis, kayak belewa itu. Atau mungkin buah naga. Tapi coba perhatikan ibu-ibu itu. Kadang-kadang tangannya rodok gatel, ditusuk-tusuk kan. Pada waktu ditusuk-tusuk, setelah itu nggak dibeli kan. Nanti pilih yang bagus kan. Pada waktu ditusuk-tusuk, pengalaman ibu ya, nanti pulang nyoba-nyoba pasti ya. Nah, pada waktu tusuk-tusuk begini, pertanyaannya, apakah jarinya kena ke buahnya? Kena ke buahnya? Apakah jarinya kena ke buahnya? Tidak kena, kena apa? Karena ada plastik. Mereka suka bicara Yesus. Saya tidak tahu di tempat ini apakah engkau semua sudah Kristen. Engkau suka bicara Yesus. Engkau suka menyembah Yesus. Tapi enggak sampai ke sana, ada selaput. Apa selaput itu? Dosa. Selesaikan dosa itu hari ini di hadapan Tuhan. Akui dosa-dosamu. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau engkau ada dosa, enggak mungkin ke surga. Meskipun sudah didoakan satu orang di Indonesia. Karena di hadapan Tuhan dosa adalah dosa. Tapi Tuhan buka tangannya. Rindu engkau datang kepada Dia. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk mengambil semua dosa kita. Kalau engkau mau menyerahkan kepada Yesus, hari ini juga engkau akan dibenarkan justifikasi di hadapan Tuhan. Engkau menjadi orang yang benar. Dan engkau bisa manggil Tuhan dengan Bapa. Tidak semua orang boleh manggil Tuhan dengan Bapa. Kalau dia tidak yakin dia orang kudus. Tidak mungkin kan engkau berjalan berduaan, tiba-tiba ada seorang anak datang, papaku, papaku. Isinya pasti ngomel-ngomel. Ini anak dari mana kok bisa muncul ini? Tidak mungkin bukan? Hari ini saudara, saya tidak tahu pergumulanmu seperti apa. Silakan duduk kepalamu sejenak. Saya berikan waktu engkau berdoa kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu hari ini. Kalau ada di antara engkau yang sudah bertahun-tahun beragama Kristen, dan engkau tidak bisa menikmati Yesus dalam hidupmu, akui dosamu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, hari ini aku mengaku dosa Tuhan Yesus. Hobiku nonton film porno, hobiku suka ganggu pasangan orang lain,
Hobiku suka ngambil uangnya orang lain. Hobiku suka nyontek. Saya tidak tahu dosamu seperti apa. Akui dosamu di hadapan Tuhan hari ini. Dia akan mengampuni hidupmu masing-masing. Kalau hari ini kau belum punya Yesus, buka hatimu, undang Yesus. Dan yang terakhir, pikirkan satu nama yang ingin engkau bawa kepada Yesus sebagai hasil dari pembaruan hidupmu oleh Injil ini. Engkau rindu sekali menceritakan Yesus kepada siapapun juga. Sebut satu nama, saya tidak tahu siapa dia. Sebut namanya, karena engkau begitu rindu dia bertemu dengan Yesus. Pastikan dia bukan orang yang suka ke gereja, tapi orang di luar gerejaan. Saya berikan waktu 15 detik, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau bisa terima hari ini, dan kau bawa pulang sebagai bagian berkat secara rohani. Semua berdoa.